Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Perkenalkan, nama saya Ihwani Tanisa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau dengan nomor NIM 20051105080. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dr. Satrio MPD yang telah membimbing saya selama proses pembelajaran. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konotasi dan frase beserta contohnya. Teman-teman, sebelum kita masuk kepada contoh makna konotasi, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu konotasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konotasi adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Konotasi ini biasanya sering kita jumpai pada sebuah pantun, cerpen, dan beberapa karya seni sastra lainnya. Adanya konotasi tersebut bertujuan untuk memperindah sebuah kalimat ungkapan pada sebuah kata. Ciri-ciri kata bermakna konotasi ini ada 3, yaitu makna tidak sebenarnya. Yang kedua, makna tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Yang ketiga, makna tambahan berupa nilai rasa. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan 5 contoh makna konotasi yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat. Yang pertama yaitu gugur, yang maknanya mati atau meninggal. Contoh kalimatnya, pahlawan itu telah gugur di medan perang. Yang kedua yaitu tuntas, yang maknanya selesai atau terselesaikan. Contoh kalimatnya, Pak Tarjo sudah tuntas dalam mengerjakan tugasnya. Yang ketiga yaitu kandas, atau maknanya berakhir. Contoh kalimatnya, hubungan Jona dan Vicky sudah kandas. Yang keempat yaitu memancing, yang maknanya membuat. Contoh kalimatnya yaitu jangan sekali-kali kamu memancing emosi saya. Yang kelima yaitu benalu atau pengganggu. Yang contoh kalimatnya, Rina dianggap sebagai benalu di dalam keluarga Putri. Contoh makna konotasi lainnya, yang pertama yaitu buntu atau tidak ada pikiran. Contoh kalimatnya, saat ini pikiran saya sedang buntu. Yang kedua yaitu runtuh atau roboh. Contoh kalimatnya, rumah itu sudah runtuh oleh tanah longsor. Yang ketiga yaitu polos, yang maknanya seperti tidak tahu apa-apa. Contoh kalimatnya, Dita bertingkah sangat polos di depan orang tuanya. Yang keempat yaitu halus, maknanya cara lembut tetapi menyakitkan. Contoh kalimatnya, Ryu menghancurkan Tika dengan cara yang halus. Yang kelima yaitu akar, yang maknanya asal mula. Contoh kalimatnya, kamulah akar dari masalah ini. Nah, teman-teman, itulah pembahasan mengenai konotasi. Selanjutnya kita masuk kepada frasa. Apa itu frasa? Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang tidak terdiri dari subjek dan predikat atau non-predikatif. Frasa tidak dibatasi oleh jumlah atau panjang pendeknya satuan. Frasa bisa terdiri dari 2 kata, 3 kata, 4 kata, 5 kata, 6 kata, dan seterusnya. Lalu kita masuk kepada ciri-ciri dari frasa. Ada 3. Yang pertama yaitu frasa minimal terdiri dari 2 kata bahkan lebih. Yang kedua, frasa bersifat non-predikatif. Yang ketiga, frasa mempunyai fungsi gramatikal, makna yang berubah-ubah menyesuaikan dengan konteks. Adapun contoh dari frasa yang pertama yaitu ringan tangan, yang maknanya rajin atau suka menolong. Contoh kalimatnya, Dani adalah anak yang ringan tangan dan baik. Contoh yang kedua yaitu besar kepala, yang maknanya sombong. Contoh kalimatnya, Ibu Rani ini sangat besar kepala, karena itu dijauhi oleh ibu-ibu kompleks lainnya. Yang ketiga yaitu hati dingin, yang bermakna sabar. Setiap permasalahan yang kita hadapi harus kita selesaikan dengan hati dingin. Yang keempat yaitu tangan kanan, yang maknanya orang kepercayaan. Contoh kalimatnya, Pak Anto sekarang menjadi tangan kanan polisi untuk membantu mencegah kasus narkoba. Yang kelima yaitu satu perah, yang maknanya orang yang digunakan oleh orang lain demi keuntungannya. Contoh kalimatnya,
pekerja merasa bahwa perusahaan tempat ia bekerja hanya menjadikan mereka sapi perah. Yang keenam yaitu bau kencur yang maknanya anak baru atau orang yang tidak berpengalaman atau anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Selanjutnya, asam garam. Di sini maksudnya yaitu kehidupan yang sudah dilalui baik ataupun buruk. Contoh kalimatnya, orang tua sudah banyak makan asam dan garam kehidupan. Yang kedelapan yaitu naik pitam atau maknanya marah. Contoh kalimatnya, Caca naik pitam mendengar kata yang diucapkan oleh atasannya. Yang kesembilan yaitu bunga desa. Contoh kalimatnya, Rani mempunyai paras yang cantik sehingga menjadi bunga desa. Nah, ungkapan bunga desa dalam kalimat tersebut bukan berarti bunga yang ada di desa, melainkan menunjukkan gadis cantik yang banyak dikagumi atau dipuja orang. Yang ke-10 yaitu kambing hitam atau maknanya orang yang disalahkan, bukan kambing yang berwarna hitam. Contoh kalimatnya, pejabat mencari kambing hitam untuk mempertahankan jabatannya. Nah teman-teman, itulah sebuah informasi dari saya mengenai konotasi dan frase. Apabila teman-teman memiliki informasi yang lebih dari saya, boleh mengetikkan di kolom komentar di bawah ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya.